Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahril dari kelas 1B TKI dengan NIM 432250111. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dalam mata kuliah Fisika Terapan. Nah, teman-teman perlu tahu nih, apa itu dinamika? Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak, benda, dan penyebabnya, yaitu gaya. Jika kinematika menjelaskan bagian benda bergerak tanpa memperhatikan penyebabnya, maka dinamika ini menjelaskan mengapa benda tersebut bergerak, karena ada gaya yang bergerak pada benda tersebut. Nah, dinamika memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu yang pertama jenis gerak lurus. Contohnya adalah sebuah mobil bergerak di jalan dengan jalan yang lurus. Yang kedua, gerak beraturan, yaitu dengan kecepatan yang tetap. Contohnya adalah ada jam dinding. Yang ketiga, gerak tak beraturan, misalnya kupu-kupu terbang dengan arah yang tidak beraturan, atau saat badai, daun terkena tiupan angin dan terjatuh. Nah, daun tersebut bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap dan arah yang berlawanan, seiring dengan kekuatan angin atau gaya yang dihasilkan oleh angin tersebut. Nah, mengenal hukum tentang dinamika. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini disebut juga dengan hukum inersia, yaitu benda tidak akan bergerak, tidak akan melakukan apapun tanpa adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya, benda tersebut didiamkan. Nah, benda tersebut akan tetap diam tanpa adanya gaya. Namun, berbeda dengan hukum 2 Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Rumusnya dapat disimpulkan F sama dengan M kali A. Misalnya, jika gaya 10N bekerja pada benda bermassa 2 kg, percepatannya adalah 5. Dan hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang besar tetapi berlawanan arah. Contohnya ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kita ke atas. Itu namanya hukum Newton 3 yang dinyatakan dalam hukum Newton 3. Nah, kita sudah masuk di contoh soal, yaitu dua buah balok dan A dan B yang bermassa masing-masing. Balok A bermassa 3 kg, sedangkan balok B bermassa 7 kg, didorong dengan gaya 30 Newton. Nah, jadi kedua benda ini yang bermassa berbeda didorong dengan gaya yaitu F sebesar 30 Newton, seperti gambar di atas. Nah, bila G atau gravitasi adalah 10 meter per sekon, hitunglah percepatan dan gaya kontak. Jadi, kita akan menghitung percepatan yang dihasilkan oleh gaya tersebut dan juga gaya kontak balok A ke B ataupun balok B ke A pada benda pertama. Jadi soal ini meminta kita bekerja pada benda pertama. Jadi kita menghitung pada balok A ke B saja. Oke, jadi kita akan melihat jawabannya. Nah, yang pertama kita akan lakukan yaitu mencari percepatan, yaitu A kecil. Nah, rumusnya langsung kita sederhanakan saja. A atau percepatan sama dengan F, yaitu gaya yang dihasilkan atau dorongan tadi, per MA, yaitu benda 1 atau benda A, dan MB, yaitu benda kedua, yaitu benda B. Nah, sama dengan F, yaitu gaya tadi yang didorong itu sebesar 30 Newton per 3, yaitu kilo, yaitu massa pada benda A, dan massa pada benda B itu 7. Maka dihasilkan yaitu 30 per 10, yaitu
30 dibagi dengan 10 maka diperoleh 3 meter per sekon kuadrat. Kenapa jadi meter sekon kuadrat? Karena kilogram bertemu dengan Newton, maka diperoleh meter per sekon kuadrat. Gaya kontak dapat ditinjau dengan meninjau benda A. Nah, kita meninjau benda pertama saja, yaitu benda A, karena hasilnya akan tetap sama. Benda A ke B dengan B itu pasti tekanannya akan sama, karena dia memiliki percepatan dan gaya yang sama. Kecuali dia memiliki 3 benda. Nah, pasti gaya benda yang kedua dengan yang ketiga itu berbeda. Namun pada soal di sini kita akan menjelaskan tentang 2 benda saja terlebih dahulu. Itu gaya kontak dapat ditinjau dengan meninjau benda A. Nah, sigma F sama dengan MA, yaitu benda A dikali dengan A kecil, yaitu percepatan yang diperoleh tadi, sama dengan tinjauan benda A. Nah, tinjauan benda A itu sama dengan massa benda A dikali dengan percepatan yang diperoleh tadi. Nah, sigma F sama dengan F per FBA. Nah, kenapa di sini kita memakai gaya B ke A, bukan gaya A ke B? Nah, kita akan mencoba mencari kita akan mencoba mencari gaya kontak yang dihasilkan oleh F, yaitu gaya tadi, dan dia akan melakukan gaya kontak yang dihasilkan ini. Nah, jadi kita meninjau benda satu, yaitu benda A dan B. Nah, yang kita tinjau adalah benda B ke A. Nih, kontak dari benda B ke A yang dihasilkan. Nah, yaitu FBA, massa gaya benda-benda B dan A sama dengan massa benda A dikali dengan percepatan. Nah, gaya sendiri yaitu 30 Newton dikurang FBA sama dengan 3, yaitu massa benda A dikali dengan 3 percepatan yang diperoleh tadi. Nah, kenapa ini bisa menjadi begini? Kenapa bisa dikurang? Nah, yaitu FB atau 30-nya FB itu pindah ruas ke kanan, sedangkan hasil perkalian tadi pindah ruas ke kiri. Jadi 9-nya minus dan FB menjadi plus. Maka diperoleh FBA atau gaya pada benda B ke A, yaitu gaya kontaknya diperoleh sebesar 21 Newton. Maka gaya kontak B saja juga itu pasti mendapatkan nilai yang sama. Keadaan geraknya baik percepatan, perlambatan jika itu adalah gaya di bidang yang tidak licin, bukan bidang licin. Kalau menggunakan, satu lagi. Tadi kenapa gravitasi tidak digunakan? Karena kita menyelesaikan soal pada bidang licin, bukan bidang yang menggunakan gaya gesek. Kalau kita menggunakan bidang yang tidak licin atau bidang kasar, itu menggunakan gaya gesek dan juga menggunakan gravitasi. Perubahan keadaan geraknya baik percepatan, perlambatan maupun perubahan arah. Berhubung kita tadi mencari benda diam dengan gaya kontak yang diberikan itu dengan gaya, dan kita ukur gaya kontaknya saja. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang dinamika, yaitu pada mata pelajaran fisika terapan. Semoga dengan penjelasan tadi kalian semua paham. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan terima kasih. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.